Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan teknisnya saya benahi ya. Barusan nggak jadi baca Quran karena kesalahan teknis. Izinkan saya membenahi kesalahan teknis. Ustaz Deden ke depan, Ustaz Deden. Jangan merasa sendiri ya. Berarti nu merasa sendiri komunitas Kunto Aji. Terlalu lama asik sendiri. Rek itu wae. Yuk, yang bawa Quran elektron ya. Handphonenya dibuka, Quran surat Al-An'am. Al-An'am ayat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai 95. Dua ayat kita baca karena sesuai dengan tema bahasan kita di sore hari ini. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 94 sampai dengan 95. Saya satu kali, rekan-rekan semua, teman-teman semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون Sadaqallahul azim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu
dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqadz dzakara wal unsa. Segala puji bagi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta. Yang menjadikan keduanya laki-laki dan perempuan itu tabiatnya berbeda. Fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Maka saling melengkapilah catatannya dengan ketakwaan. Tidak ada yang sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa khalaqnakum ajwaja. Semua sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Hadapi, sikapi semua fakta, kenyataan yang dirasakan enak atau tidak mengenakan dengan senyuman. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Karena semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tinggal yakin ke Allahnya yang dimaksimalin. Ini judulnya bikin merinding. Untung geus dikurud bulu pundukna. Jomblo tiba heula. Sharing motivasi ya. Di Lauhil Mahfud 50.000 tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah ditentukan kesendiriannya, pasangannya, ukuran rizkinya, bahagianya, sedihnya, susahnya, senangnya, termasuk kematiannya, pernikahannya, termasuk tempat kembalinya surga dan nerakanya kelak. Sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau toh akhirnya manusia sudah ditentukan maksimal tempat kembalinya neraka dan surganya, termasuk jodoh, bahagia dan sedihnya, lalu untuk apa kami beribadah? Rasul senyum. Jawabannya filosofis banget. Kullu muyassarul lima khuliqalahu. Apapun yang sudah aku ciptakan, aku mudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi sebetulnya ingin keluar dari zona kejombloan mah gampang. Sangat gampang. Nyaloba gabung jeung Karang Taruna. Minimal boga riungan. Tong sorangan wae. Ngeri. Aya sih positifna. Non positifna tina jomblo nya prinsip ekonomi berlaku. Ya, barang murah pasti cepat laku. Nya berarti jomblo mah barang mahal. Buktinya nggak laku. Karena terlalu banyak luka-liku laki-laki yang nggak laku-laku. Maka pemerintah riskan dengan jomblo tiba heula ini. Riskannya gimana? Kalau yang tidak punya rumah tunawisma, tidak punya kerjaan tunakarya, kalau tidak punya pasangannya tunasib. Nyantong tunasib lah jadi hati lah tuna asmara. Teu bosen gitu wae. Rek gitu wae. Rencanakan kehidupan, tingkatkan iman, kuatkan ukhuwah. Rek gitu wae wallahu a'lam. Ya.
Da ai jomblo mah motivasinya kadang muncul. Saking lama jomblonya narima SMS ti operator ge langsung disikapina teh. Tahu nomor aku dari siapa? Nyawa si Veronica itu. GR gitu bawaannya teh. Tapi jangan jadi jomblo bodoh. Geus jomblo bodoh deh. Kudu jadi jomblo cerdas. Ngeping ka BBM saha we? Mun usum BBM kan mah ping. Apa pumpang ping-ping? Ini kaki, kenapa tanya kaki? Enggak, nanya aja. Kaki kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bisa jalan? Bisa. Kapan jalan sama aku? Gitu. Kudu contohan wae. Era geus kolot ah. Tapi nu tragis ti jomblo naon cik? Mun geus menikah kan siga Pak Epi bangun cium kening istri, babe, mah nya. Anu LDR cium foto kabogohna, nu jomblo nyium teh ucing. ngeri lah. Out of the zona, keluar dari zona kesendirian. Kenapa harus keluar dari zona kesendirian? Dalam Islam tuh 1 tambah 1 tuh luar biasa. 1 kamu, 1 aku, kita, berkah. 1 tambah 1 dalam sholat berjamaah 27 loh. Mun sorangan nyakit tuh weh. Ngeri lah nya. Jomblo itu kadang membuat strong, oke, si mental, secara mental ini kan karakter building ya, membangun karakter. Sebetulnya kelebihan jomblo tuh banyak, strong nya, stres tak tertolong. Ngeri lah ya, sampai saking lamanya jomblo kita, ada yang nelfon tuh di Jakarta, sutradara film FTV. Lu jomblo nggak? Ngahina orang sih, mana nyaho orang jomblo. Ente ya tawaran jadi pemeran utama sinetron Jomblo yang Terhina. Nah, sian nelfon orang, rek mendalami karakter. Rek itu wae teu bosen. Tapi jangan pesimis, mungkin belum takdirnya, bener nggak? Nyebut bener eta geus teu kuat pisan asa kahibur. Kan Allah berfirman, wa khalaqnakum ajwaja. Boleh digeser? Barang siapa yang meluaskan, sok geser. Kasihan masih yang banyak, sok geser. Tafassahu fil majalis. Berluasa-luasalah dalam pundurkeun Ustaz Dede natana spandukna lumayan 2 aneun 75. Murang kalihna dipangkon, murang kalihna. Sok kasihan yang baru datang. Ternyata populasi jomblo di Bandung luar biasa. Sok ditertibkan dulu. Oke. Wa khalaqnakum ajwaja. Allah ciptakan siapapun sudah ada pasangannya. Jangan berburuk sangka. Ini motivasi buat out of the zona, dari zona kesendirian. Nggak ada keajaiban di zona nyaman. Tadi di Supah Baitul Mukmin, kenapa orang jomblo? Satu faktor yang paling utama, tidak berani menyatakan untuk menyatukan. Itu penyakit akut itu. Alasannya satu, sian ditolak. Mane mah can ngomong wae geus ditolak. Ku mental mane sorangan. Katakan. Mane bogoh teu ka urang. Teu bogoh teu nanaon neangan ditu sih. 100 batu dilempar pasti aja ada yang kena. Sok papai kabeh awewe di Bandung. Bogoh teu. Tapi tong ningali umur. Pastilah nini madaekeun. Ya. Kira tuh. Kamu jomblo enggak? Enggak, 1 bulan lagi sih enggak. Emang kenapa? Ya kalau kamu mau sama aku bulan depan, itu anniversary kita. Gitu. Loba cara malah kudu dicontohan wae. Setebetah cicing di Indonesia tuh yang balik ke Garut. Lalemot. Ini tauhid ini. Wa khalaqnakum azwaja. Teu yakin ngana ayat eta?
Sudah aku ciptakan untuk apapun yang aku ciptakan dengan azwaja, pasangan-pasangannya. Rabbana hablana min azwajina. Azwaja, pasangan zauj. Sok naon untuk berpasang-pasangan. Ada langit, ada siang, ada timur, ada utara, ada aya kidul, aya. Berarti aya rorok kidul, aya rorok kaler. Ok, naon untuk berpasang-pasangan? Ada tangan, ada kaki. Aya bintang, aya bulan. Aya matahari, aya Jogja. Nya benernya? Gimana salah saya? Aya hancip, aya drum. Hancip mah jeung drum, dinu maot, dinu hajat jeung drum we. Jadi mun yang boga jodoh drum jadi hancip we. Masih ragu ke Allah. Ya, cuman persoalannya layak nggak diberi pasangan. Kabeh hayang menangna nu jiga Khadijah, nu jiga Aisyah, Fatimah, teu nanaon ngan? Didinya nangis jiga Rasulullah can. Ulin jeung sepion. Ngaca. Ulah ngaco. Ngaci. Banget sese. Ya, ku soklin tah halus ide. Bising bajarkeun trik kamera, si banget ku naon ah? Oke soklin. Cek budaknya. Juara. Cangkeun ningali banget lanceukna jiga hamster. Didinya we. Keluar nyokot wortel. Didinya we keluar ngising. Tah cek adi urang leutik kan cik berdiri ya. Bising bajan. Tuh kan masih kecil, objektif berarti kalau lihat persoalan. Duduk lagi ya. Sarimi boga tenaga dalam, duduk. Tah, hati-hati terlalu lama jomblo tiba heula cepat keluar karena jomblo mah mudang sare sok salah sikap, salah langkah, salah gaya. Kuduna si beungeut make pencuci muka, beungeutna geus si beungeutnya jadi hideung. Naon? Si beungeut make pencuci penghilang keputihan atuh. Jadi geuneuk atuh. Rek kitu wae. Sok minta ke Allah. Nah, ini nih keren nih. Daripada kita ngerumpi nggak jelas, mendingan kita ngobrolin hubungan kita dengan Allah aja. Ternyata itu lebih menyenangkan dan mendamaikan hati loh. Kalau bicara cinta, bicara keinginan, bicara tekad. Kalau cinta tanpa tekad itu hayalan. Kalau tekad tanpa cinta itu kebrutalan. Maka akad rumusnya IMC kuadrat. Akad sama dengan niat plus tekad. Setuju? Sok tulis rumusnya. Akad itu singkatan aku akan datang. Karena cinta tidak cukup dengan menanggalkan, menjanjikan tanggal lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kenapa cinta jarang meninggalkan dan menanggalkan? Karena dibeberat ku budaya. Kenapa nikahnya nggak jadi? Mahal gedungna. Kenapa nikahnya nggak jadi? Can aya budget ke jupa-jupana pret ah. Akad aku akan datang. Akad sama dengan niat plus tekad MC kuadrat. Karena aku tambah kamu kita. Kita tidak sama mungkin di kartu keluarga, babe. Tapi kita kan bisa membingkai kesamaan di kartu tanda penduduk. Nya jadi sakeluarga tibalik. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Kasus kita tuh sederhana, antara aku, kau, dan KUA. Mau nggak pergi sekarang untuk tidak hanya menyatakan, tapi menyatukan. Mau dibawa kemana hubungannya setelah menyatakan, lalu menyatukan? Kita kan mau berkembang biak, dibarengi dengan berkembang baik. Mau nggak menikah denganku? You want marry me? Take me out Indonesia. Out of the zona. Cuman persoalannya, jomblo juga bisa jadi sebuah kepositifan. Kumaha positifna Ustad? Gunakan kejombloan itu sebagai media untuk kita lebih berprestasi. Budget tidak akan terganggu. Ya.
Jomblo makan sahur ge sorangan, masak sorangan, tuang sorangan, ngunyah sorangan, kenyangnya juga sorangan, mangga mamam. Ya, maka keluar dari zona kejombloan. Tapi ini takdir Allah. Ustaz udah berusaha ke sana kemari untuk keluar dari out of the box, out of the zona, keluar dari zona kesendirian yang sudah melelahkan ini. Tapi Ustaz doa tak kunjung seperti dijawab, belum ada jawabannya. Ya sabar sudah. Tapi positifkan kesendirian ini untuk lebih berprestasi. Seperti tadi MC mengatakan, Muzamil kenapa sold out? Karena berprestasi. Bersyukur Muzamil sudah menikah, minimal saingan berkurang gitu. Berprestasi lah. Nah, karena derajat meningkat ada di iman dan ilmu. Iman, aman, ilmu, subhanallah, meningkatkan derajat. Ada orang buta, kisah tadi di Supah Baitul Mukmin, orang buta tapi hafid Quran. Tapi menang pemajikannya gelis. Dia dekat dengan Allah. Tenang. Ternyata mimpi nu lolong esok ngimpi. Nya, anu lolong sarena kumaha? Nya peureum tuh apa ningan? Ali meuli kasur keur naon? Meuli kasur keur sare, nya keur beuntat tuh. Moal di ladangan, Mang. Keur sare meuli kasur, ser kasur. Sieun tukang kasurna oge. Meuli kasur mah keur beuntat, Mang. Nya. Nah, ini ada orang buta, ini kisah nyata. Tapi terus dekat sama Allah. Afdhalu dzikri qiraatul Quran. Sehebat-hebatnya zikir itu membaca Al-Quran. Dan di antara keutamaan zikir yang lainnya adalah ketika kita sering berzikir, rezekinya Allah cukupkan. Maka lihat para ahli zikir. Tenang jiwanya, fasilitasnya dipenuhi, kebutuhannya dicukupi. Cukupkan ibadahmu kepada Allah, nanti Allah cukupkan. Dan zikir itu ibadah. Maka kejombloan gunakan untuk menjadi ahli zikir. Malu dong sama mobil aja zikir di Jalan Sukabumi. Kemana mobil ke dikir? Dikir itu namanya. Plesetan udah ngamuksin ya. Zikir, ternyata sih ini ahli zikrullah gitu. Si jomblo ini teh. Tapi tiba-tiba dapat ilham di mimpinya. Pun orang tuanya sama. Ya, kenal nggak Pulan bin Pulan? Itu bapaknya Pulana binti Pulana. Kemana? Ya, aku dapat petunjuk untuk menikahinya. Di mana alamatnya? Diikhtiarilah, berarti ayah ikhtiar. Ternyata rumahnya dekat masjid, anak seorang petinggi, cantiknya luar biasa. Dan terewel, terudet, geus geulis, soleha, terudet. Yang datangnya orang buta, tapi hatinya nggak buta. Akhirnya menikah. Ternyata jodoh itu nggak harus dicari, karena memang wa khalaqnakum azwaja, sudah disiapkan. Cuman layak dan pantas tidak untuk menjemput persiapan yang sudah Allah siapkan untuk kita jemput menjadi suatu tentang kita. Maka aku tambah kamu kita. Nah ini kan proses. As-solihun was-solihat, yang dilarang oleh Allah itu surat apa yang wala tankihul musyrikat. Lihat ayatnya. Al-Baqarah. Sudah ada Ustaz. Sudah buka ada. Al-Baqarah 221. Nanti persoalannya jadi dua, jangan sampai kesendirian melahirkan sikap dan melahirkan keyakinan kemusyrikan, atau menikah pun jadi musyrik. Maka menikah adalah wajib, tapi di sini dilarang menikah selama menikahnya dengan musyrik, orang musyrik, dan melahirkan kemusyrikan. Tadi bab akad, jadi nyambung sebetulnya. Tadi di Supah bab akad, sekarang bab keluar dari zona kesendirian untuk menuju akad. Jadi ada larangan menikah. Di sini ada larangan. Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك
ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Berarti kalau dengan ayat ini melihat kenyataan ketika posisi kita masih dalam kesendirian, itu bukan persoalan, justru itu kebaikan. Maka olahraga yang paling berat ketika Agustusan kemarin apa coba? Perlombaan yang paling menyakitkan ke dada, mengangkat piring di hajatan mantan. Sakitnya tuh benar-benar yang nanti ngebebetkan. Sudah biarkan, berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Dan Allah masih banyak rencana yang terbaik untuk jadi kebaikan kita di sisinya. Maka berbaik sangkalah. Daya nama gampang ngukur jomblo mah dengan kapasitas standar ya. Ketika ada orang sendiri ganteng, cantik, tapi makannya sendiri di kafe misalkan, kan semua orang menyangka itu jomblo. Padahalnya loba pisan tinggal ieu luhur handap yakin jomblo. Aya nu kolotna ngahaja nganter budakna bari neangan deui eta ge. Ya. Nah, jadi yang paling bahaya sendiri musyrik. Kenapa? Menikah pun bahas masalah kalau menikahnya jadi musyrik. Maka apa yang harus dimatangkan? Apa yang harus dimaksimalkan? Keimanan, iman aman. Julaibib, kita ulang lagi kisah itu. Sarua aktivis pengajian juga orang di majelis Rasulullah, cicing sebelum pengajian beberes karpet biar yang ngaji nyaman, sampai dia tidak bisa merawat dirinya, terbukti beungeutna saya dijelaskan. Julaibib. Tapi ternyata perempuan sekarang pun sama, tidak memilih, tidak memprioritaskan lalaki nu kasep. Awewe ayeuna mah darewasa, mending lalaki goreng banget daripada lalaki goreng milik. Punten kareret. Berprestasi mang, karena prestasi lawannya frustasi. Manfaatkan kesendirian untuk bagaimana ketika kita masih di zona itu kita dihebatkan oleh Allah. Nabung kan boga kabogoh mah teu jelas, makanya diharamkan. Udah nabung sampai dapat satu jawaban pasti, dia jodohku, langsung akad. Cash and carry lebih tenang kan, leasing ayeuna mah lieur rek cash and carry teh ditambahan budgetna. Siga susahnya pernikahan bukan tidak ada calon, tapi kadang kolot nuredet kudu boga imah heula, kudu di gedung ini resepsinya sekian. Itu yang jadi menghambat budaya. Budaya tidak dilarang oleh agama selama budaya itu tidak mempersulit agama. Maka sendiri pun adalah lebih baik selama sendirinya tidak menjauhi Allah. Maka timbullah komunitas yang menamakan dirinya single lillah, jomblo pisabi lillah. Lebih baik tapi tong lillah teuing cangkeh. Siapa tuakan nih mun rek kieu wae malam minggu tong keluar, kalian yang menyebabkan kemacetan karena tidak jelas arah tujuan. Nyaro olakson we ngagandengan, sok tinggal nunjuk insyaallah. Tapi layak nggak untuk dilayakkan? Pantas nggak untuk dipantaskan? Katakan kepada perempuan, aku mencintaimu bukan karena kalian spesial, tapi aku merasa dispesialkan oleh kalian. Kunaon? Doraka nyebut si beungeut ku Soklin.
Ya. Jadi yakin ya, sendiri pun baik. Kalaupun dirasa tidak enak, ini ayatnya nih. Antakrahu say'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Semakin tidak enak engkau, semakin sadar bahwa aku butuh Allah. Maka di sini bahkan kalau kita udah tahu kenapa dia menterjadikan segala hal yang terjadi pada diri kita, kita bakal bilang Allah so sweet. Tahu nggak? Allah tuh lembut, romantis, ngasih jawabannya teh eksotik, tidak terprediksi tapi nyaman di hati. Udah belum tentu yang dekat dengan kita teh yang terbaik untuk kita. Ini quotes-nya nih. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say ya, orang bisa menikah dengan siapapun, tapi sorry to say, orang tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Betul? Nah, laun. Ustaz bingung nek nyebut betul kumaha cintana ge can aya. Orang bisa menentukan mau menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Dekati Allah, biar Allah datangkan cinta yang layak untuk kita. Maka tenang di kesendirian selama dekat dengan Allah. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Aslina, ayah bayang-bayang tak? Dipegang susah, kita gerak dia gerak, kita jalan dia jalan. Capek mengejar bayang-bayang yang dibayang-bayangkan itu. Bagaimana triknya? Sudah tinggalkan, biarkan bayang-bayang itu yang mengikuti kita. Keren nggak? Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Berprestasi dulu. Biarkan prestasi kita yang menjawab dan membuat mereka menyesal. Tigeledug mikiran popotongan mah. Leheng mun bogoheun. Antepkeun cina jeung batur. Nya kan ngeri atuh mun popotongan bareng jeung batur hayangna teh bunuh diri. Jeung nu jomblo mah bunuh diri teh lain manehna nu paeh gantung diri na pohon kadontang kana nu paeh. Saking mengerikannya. Malam minggu lain, malam Jumat ngeri, malam minggu nyeri. Jomblo mah aslina. Entak alhamdulillah boga masjid ya. Semangat ke masjid. Sugan we menang jodoh. Jodoh mah da jalanna lembut, latif. Bisa jadi pulang kajian, sendal ketuker. Bisa jadi itu jodoh. Aslina. Tapi entong langsung main kesimpulan. Ustaz, aslina rek menta disujud sok. Rental namanya. Tikung di sepertiga malam. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Ya Allah, eta ya Allah, nu nyarande kana tihang. Keku Allah dibere jalana, tiba-tiba balik kajian. Patuker sendal, papelong-pelong. Ternyata lalaki. Engkong gancang-gancang teuing kamu ya. Oh ngeri. Saya kemarin dari Departemen Sosial Garut dan Majalengka. Ketika saya on the street ke Garut, adalah Depsos Bu Yanti namanya dari Depsos Garut. Kajian sing sering di Garut atuh. Kenapa Bu? Garut ngerina kumaha Bu? Banyak komunitas LGBT, sudah 70 pasangan yang terdata. Ustaz mau nggak? Aduh urang teh ya gawean lobana. Ya, ai lesbi nama teu naon. Ya pas homo aduh. Salapan urang pasien terapisna sorangan urang, biasanya urang nu kabawa. Jadi kan baheula saya ngaran lain EP nih, baheula mah keur ngora Ronaldo tapi gawe di salon. Pernah kerja di Kopassus tapi bagian kecantikan. Hati-hati pergaulan, tosrikul tabi'ah, mencuri tabiat. Maka kesendirian ini pun mengancam. Biar tidak terancam, maka dekati Allah yang maha mengamankan dan menenangkan. Bahkan semua itu terjadi di setiap detik hidup kita. Yuk kenali Allah lebih dekat dan cari tahu lebih jauh sok sweetnya Allah ke kita. Allah mah lembut, latif. Jawabannya seperti Julaibib. Cicing aktif di masjid Istiqomah, tidak terjebak dengan kesendiriannya. Yang penting aku berkarya.
berinvestasi dengan karya istiqomah dalam satu amal. Akhirnya apa bonusnya? Allah tidak tidur, la ta'khudhu sinatu wala naun. Ditanya ku Rasul, "Beb, geus boga calon can?" "Ah ya Rasul, sanu kersaeun ka abi." Tong kitu. Ada pasangannya. Kan orangnya sok ningalinya mun lempangan BIP, PPJ, TSM, lalakina goreng awena geulis tong sirik. Berarti eta lalaki boga amal rahasia. Sering saya emang lihat orang kan sok aya dengki kenanya. Kumaha? Kan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kumaha eta awewe panon daging jadi. Maneh nama geulis gitu, lalakina saya dijelaskeun. Pas lalakina kacai, ternyata kenalin, Ustaz Epi, teh ka dieu da. Eta teh mati rasa. Maksudnya, eta si Aana kok bisa? Teteh mau ke si AA. Tahu nggak ketemu dia di mana? Dia teh orangnya baik banget. Dulu ketemu saya sama sayanya di Cicendo. Jadi panona awewena rusak. Jadi mun hayang nu geulis neangan di Cicendo. Karena mun teu rusak panona nyeri hate ka urang. Da cantang tuh di awewe eta jeung urangnya mantes. Itu mah sudah takdirnya saja. Maka ciptakan amal rahasia seperti Julaibib punya amal. Akhirnya ku Rasul dibawa, ayo ngilu. Tak kudu gaul jeung orang soleh teh. Supaya menang bonus tina kasolehan orang yang kita gauli. Karena Julaibib dekatnya dengan Rasul, mengabdi, berprestasi di masjid, bebersih. Akhirnya diajak ku Rasul ke rumah seseorang. Aktivis pengajian juga. Diketrok lah pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sana tuh ka Rasul kareng-kareng suara nage khas atuh. Set dibuka. Ya Rasulullah, to the point. Fulanah, apakah anakmu sudah ada yang menghitbah? Rasul, dipikirnya Rasul mau melamar. Tapi resiko sebagai seorang murabi. Saya pernah rek ngajodokeun jelema tapi melongna ka urang heula. Rasul mau melamar anak saya. Bukan untukku, untuk dia. Kehulanan cenah. Kacida Rasul mah. Ridho kene ku Rasulnya nya ganteng Rasul mah soleh. Julaibibnya Rasul. Abdi mah eta alasanana. Cicing beb, cicing. Ieu mah bicarana keimanan. Mana anakmu? Kaluarlah anakna teh. Ya Rasulullah, maukah kau aku nikahkan dengan Julaibib? Anakna aktivis pengajian beriman. Apa jawabannya? Kalau Allah dan Rasulnya sudah mengatakan suatu, tidak ada alasan aku menolaknya. Dinikahkan dengan Julaibib. Ketika cerita ini diceritakan kepada para jomblowers, kejora kelompok jomblo ceria, Golkar golongan karungha, cerita Julaibib ini lalu jadi motivasi ti harita masjid pinuh kudu bebersih. Tara marani hayang dibawa ku Ustaz Epi supaya dibikin dibere jodohna. Pret. Amal rahasia mang kalau cinta setengah mati tikung di sepertiga malam. Cirian sep mencocok bawa ke tempat sujud. Ta ya Allah nu eta ya Allah. Nu tiung narada nyeng salat. Apa meureun ya Allah? Kan Allah mah tarakulem. Sok. Ud'uni astajib. Menta, kamu mah menta wae pedit, komo mere. Sebut namanya di dalam sujud. Ning eta Ustaz Epi teh jadi karaisa, berarti si Harmis leuwih alus doana. Memang saya kerada ngedua tahajud, makanya disalib ti kiri. Epi teh jelema beca, kok disalib wae? Ngeklik isana dina Google, nu kaluar gangguan. Pariksa beungeut cek Google goblok. Waduh. Tikung ku doa. Karena cara yang bercinta yang paling asik di doa. Teu kudu dikejar fisik dan cantiknya. Ngeuseuh tembak, sep langsung bawa ke jero doa urang. Insyaallah nanti Allah yang menggetarkan hatinya. Maka kata Allah, cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti aku cintakan, aku goyahkan perasaannya untukmu karena kamu mencintai utuh kepadaku. Iya kana budu wa iya kanas. Cuman persoalannya di tiap kajian ku saya diberi PR. Coba tips and trick cobaan 7 hari mencari cinta dengan tahajud atau dengan duha. Keluar dari zona kesendirian, capek ninggalin oge. Tong boro maneh nu ninggalin we capek. Aslina
dah yang paeh lalaunan mah tinggal banget jomblo paeh. Teu bosen, teu cangkeu, saha nu nyarek pernikahan dini. Rasul aja menghitbah Aisyah 9 tahun, asal dewasa, tanggung jawab nu penting mah. Nah, gimana caranya Ustadz? Dekati Allahnya, hasbunallah wa ni'mal wakil kan, kalau ya Allah pilihkan untukku yang terbaik dari sisi kehendakmu. Allahumma astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Tong sok mawa karep sorangan. Da ukuranna geulis mah relatif, ganteng relatif, nu mutlak menu goreng. Dan tidak akan abadi. Anu milih pemajikan geulis, tiba-tiba tidak gorkan nu aspal, beak cintana karena targetna ieu. Ku cinta mah ku iman mang, nanti inner beauty geulis mah. Ustaz, bukankah jodoh pasti bertemu? Ya, emang kenapa? Kemarin saya sudah searching, dapat jodoh di sosial media saya, by Instagram, lalu sudah ketemu, dia meninggalkan akunya, nya lah beda jeung nu di foto atuh. Nah foto mah beauty-nya, dia mah bututinya. Nya butut gitu, bututi baheula. Ya. Jadi konsepnya udah ketemu ya. Bikin amal rahasia, terus berprestasi, jaga wudhu biar inner beauty-nya keluar, dekati Allah, negosiasi dengan Allah, karena hanya doa yang merubah takdir. Ikhtiar perbuatan, rezeki kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Cuman PR-nya dijalankan nggak? Tati kajian ayana-ayana non hari Minggu sampai ketemu Sabtu, 7 hari mencari cinta, by duha, by tahajud, by syukrul wudhu. Ini kan pernah saya ceritakan kajian di sini zaman di Al-Latif. Saya selalu menginspirasi, mau kecepatan mau percepatan, mau kecepatan mau percepatan. Nah bedana kecepatan yang percepatan beda mang. Kecepatan mah kuka, percepatan mah kupe. Efeknya ge beda. Lebih cepat percepatan daripada kecepatan. Dan Allah maha cepat. Asyari wasari'u, bersegeralah. Tiba-tiba kapikir meureun ieu cara Allah gaweane. Mawa kantong, mawa sepatu, mawa perbekalan, datanglah ke Baitus Syukur ke ujung Berung. Sad, tumben bro, ngirim mondok sad, kataji ku masalah. Dulu saya pernah bahas ini, get married di Al-Latif 2 tahun yang lalu. Ada di YouTube nah, motivasi keluar dari zona kesendirian. Dipelajari mereuna YouTube teh rada kaharti, datanglah ke pesantren. Sad, menang tuh mondok, sok cia teh. Data dikunci imah saya mah 24 jam. Rek naon kan dia mau ritual saat 7 hari mencari cinta. Saya teh gawe ngeus imah boga nyakit can lunas, kendaraan layak, cuman satu dalam kehidupan, belum punya pasangan tad. Yang ngeus ritual by duha. Duha lah. Tidak hanya duha, qiraah, sedekah, baca Quran, tahajud, nepi ka bersih saminggu teh. Tapi menjelang titik akhir semifinal 2 hari sebelum finally ritualnya, dia ngobrol, Ustaz mana can aya sinyal-sinyal ya teh, makanya providerna naon cek saya teh, Simpati XL Indosat. Si Ustaz mah wae ya cek rumus Allah mah fa idza azamta fatawakal Allah. Kalau sudah maksimal ikhtiar, serahkan ke Allah. Sabar mang, sabar wa cicing. Nggak seberapa ya genep poe sok sekali finally sing bener cerikna, sing bener mental. Subuh habis sholat subuh finishing tad duha waktu cuti sudah habis nyanggeus. Mana tadi tanda-tanda aku ini tergantung prasangka hambaku, cek Allah. Tong goreng sangka, tunggu. Sad geus maksimal nyangakeun we Allah. Pasrah dia. Pas make sepatu rek balik dijawab ku Allah. Torojo anjing bikang ke bawah. Tah ceu urang teh jodoh satega manya urang kawin jeung anjing cenah. Life by process. Process for progress, don't protest. Lamun hirup hayang sukses tong ngandelkeun kartu askes kudu loba akses. Karena sudah menjalin akses dengan Allah dengan duha tahajud. Antakrahu sayian. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Naon ujian tina duha saminggu digegel anjing bikang lain kudu kawin jeung anjing. Bawa ke rumah sakit.
Antakrahu sayya wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, ternyata itu jawaban perjalanannya. Set dibawakan ke rumah sakit, langsung digantung, dikompres ku betadin karena takut apa? Rabiesnya. Siapa yang merawatnya? Keleyeng make baju bodas lain kunti. Perawat atuh, perawat mah kan barodas bajunanya. Jo, bari kieu capek. Ah kenapa? Cek perawatna teh. Ya cenah hayang keluar tina zona kesendirian, ritual seminggu mencari cinta dengan syariah pakai cara Allah di masjid Ustadz Epi, tapi Ustadz Epi na Cilepeung. Epi kan singkatan emang pika sebelen. Akhirnya saya bukan dapat jodoh malah digagak anjing cenah. Nggak boleh, dasar ge sok ngaji ke Ustadz Epi teh. Ustadz Epi memang polana gitu. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Tahu nggak jawabannya apa? Teh malaikat tak bersayap yang Allah antar untuk aku. Malaikat juga tahu siapa yang jadi jawaranya. Ternyata berjodoh ejeng si suster gelis bersih perawat sanu tabaka perawat atuh ti harita nikah ngondang urang nu khutbah nikahna ge Allah bohong tuh. Caritakeun deui jadi motivasi ka barudak. 2 minggu kemudian masjid saya penuh kuno tahajud. Saminggu ewang tapi poe terakhir suku dikariekeun kabeh. Narungguan anjing datang. Plagiat. Beda cerita Mas Bro. Sok sirik wae. Mantak jomblo mati baheula ulah ngarasa sendiri. Tadi ayatna walaqad ji'tumuna furoda, engkau hadir sendiri-sendiri, mumfarid berjamaah, berjamaah lobaan, sendiri sorangan, mufrad aya haji ifrad, haji tamatu. Sok baca deui ayatna finishing. Kita kembangkan ditanya jawab. Naon sih masalahna jeung cicing we dina sosoranganan? Sok walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Artinya, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri. Sendiri, sorangan, asalna teh malah eueuh. Tong pesimis dengan kesendirian karena awal kita sendiri, seniman, sendiri tak berteman. Jadi ingat lagu Novia Kolopankingnya. Sendiri taya nu nyilakakeun mah ku kemas air mata di pipi, tak percaya ku yang telah terjadi. Ditinggalkan kekasihnya, memang menyakitkan. Bukan sendiri yang itu, sendiri yang baik menurut versi takdir sendiri. Asalnya oge sendiri. Ustad aya nu kembar sendiri. Eueuh nu kembar terjun tina beuteung indungna bareng, pasti tanggal lahirna beda sedikit. Dan matinya pun berbeda, sendiri-sendiri. Lanjutkan, Ustaz. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Awas ketika punya pasangan, kenapa kita sendiri dan didiamkan dalam zona kesendirian? Bisa jadi ketika kita diberi pasangan itu ujian, lalu kita melupakan Allah yang tadinya kita dekat, lalu jadi jauh dengan Allah sehingga musyrik. Atau sebaliknya, ketika kita menikah, lagu sendiri, bujang, jomblo, kita dekat dengan Allah. Setelah menikah, konsen jadi lain, lebih prioritas ke istri dan dituhankan istri atau suami. Ini yang dikhawatirkan, tidak paham dengan kenapa sendiri dan kenapa diberikan pasangan. Maka wala tangkihul musrikat. Yang jadi masalah bukan sendiri atau menikahnya, bertauhid tidak kepada Allah. Matakmun Ustadz Epi dipoto nunjuk teh lain nitah ngorong teh. Qul huwallahu ahad, dekati Allahnya, karena aku tamah Allah cukup, nanti Allah yang mencukupkan. Aku tamah Allah tenang, perempuan itu
maskanah, syakinah, penenang. Nanti Allah berikan perempuan atau laki-laki yang menenangkan. Fadfar bidattiddin, maka cari unsur agamanya, bukan materinya saja, atau gantengnya saja, atau keturunannya saja. Fadfar bidattiddin. Karena pulang mah masing-masing. Maka kata Nabi, ish masyita, silakan mau kamu pilih apa, pilih saja. Fa innaka mayyitun, tapi kamu akan jadi bangkai, sendiri kamu pulang. Kul mam ahbibta, katakan apa yang kamu cintai, cintai saja. Fa innahu mufariquhu bihi, semua yang kau cintai kalau sudah ajalnya tiba, kadaluarsanya datang, dia akan kau tinggalkan. Istri kita jadi janda, anak kita jadi yatim. Nggak ada cinta abadi. Abadi itu kalau dibungkus oleh tauhid. Maka jadikanlah kesendirian itu momen untuk lebih bertauhid kepada Allah. Dan itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Ya, maka paham ya. Jadi sendiri bukan masalah. Tapi kalau sudah mulai merasakan bermasalah dengan kesendirian, cepat niat tambah tekad, jadi akad, cari pasangan. Ngantong rudet, kumaha carana? Nikahi aku atau tinggalkan. Cinta itu tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa pernah menyatukan. Cinta itu harus berani menyatakan dengan dasar bertuhan biar bertahan. Tidak cukup dengan menanggalkan, tapi harus mampu menunggalkan. Selebihnya jangan pernah meninggalkan. Setuju? Maka jomblo bukan masalah, karena jomblo bisa jadi cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Manfaatkan kesendirian kalian untuk lebih dekat dengan Allah, sang pemberi kehidupan, pemberi kenyamanan, pemberi kebahagiaan dan ketenangan. Nanti Allah datangkan yang layak dan Allah pantaskan untuk menjadi pasangan kita di tengah-tengah kesendirian kita. Jomblo tiba heula, artinya jadi no problem. Yang penting kita menjadikan kesendirian itu sebagai sarana wahana untuk lebih berprestasi, berbakti kepada ilahi Robi, biar punya investasi yang berarti di akhirat nanti. Karena kalaupun sendiri lalu syahid, Allah siapkan 7 bidadari, 7.000 bidadari. Ya, jadi menges cangke ku sendirian nges weh jihad weh mah. Ya jihad daripada mati konyol. Asina aing mah kesel sejodoh pisan kan aya nu frustasinya. Ngaji tara kabogoh hayang iman goreng tungtungna mah ngajantakeun ka sieu ditolak. Nganyatakeun ka sieu ditolak. Geus tad aing mah jigana memang jatah ti Allah geus berburuk sangka we. Tungtungna naon? Bunuh diri, ngajeleng ka sumur, pake sumurna belingu ku jeung deet. Nu aya jadi bubuk bujur. Geus mah beungeut hancur, bujur bubuk. Jodoh teu meunang, beuki hancur. Ingked aing mah ka jalan tol, mobil ayeuna mah rake sensor, teu jadi katabrakna cekit. Tungtungna hayang paeh da can waktuna, karena rahasia ilahi itu kelahiran, pernikahan, kematian, teu bisa diciptakan. Lalu ngajeleng ka jurang. Nah, bakat ku frustasina teu pirah hayang boga pasangan. Tungtungna pas ngajeleng ka jurang, ninggang janda nu boga kebon teh. Ngik. Ayo akang cenah ngajeleng teh ningali atuh kesel aing mah. Kunaon akang cenah frustasi kieu menangan jodoh teu meunang-meunang. Teu meunang kitu kos teu boga Allah wae. Abi randa kang geus 3 tahun. Berubah we pikiran. Daek kitu ka akang. Ya boljug lah boleh juga. Langsung kawin, singkat cerita geus kawin mah harore ampaeh teh nya. Tungtuna nikah bulan madu balanya kabor mah iindiaan mentas teu culang cileungeur kitu mah ciciuman bari leumpang cekir katabrak duanana paeh nya geus paeh mah tamat ya. Jadi bukan ketentuan kita, cuman persoalannya ada kuncian layak dan pantas kita sesegera mungkin kita diberikan bonus yang namanya pasangan untuk mengeluarkan kita dari zona kesendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad mau nanya gimana sih hitbah teh Pak Tad? Terus Hakeng kalau mah nginum heula mah kumaha sih hitbah teh gitu Pak Tad? Isbal Hitbah. Oh, iya. Terus kalau hitbah sama tunangan itu apa bedanya Pak Tad? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sad kumaha sih hitbah teh hiji? Sad naon sih bedana hitbah jeung tunangan? Nu kadua we nya hitbah mah kuka
jeung H tunangan mah ku T hareupna hitbah mah aya hutbah naon sarebi hutbah Jumat di mana berarti naik ka nu mimbar terus ngomong hitbah mah ngomong daek teu kawin jeung urang eta hitbah tunangan mah lain ti urang sih tunangan mah tukar cincin tidak ada dalam Islam sok sanajan hitbah teh proses nama tunangan mengikat entong lah mending langsung kawin lah aslina mending nu tere mending nu lemot nges sama sering nganter orang yang mau dihitbah sok dipapatahanin na mobil teh mang engke kawin ayeuna kawin naon we syarat kawin terangkeun mau duit teh seberapa gope cukup nges iku saya kolotna di lobi gurih harita keneh ya tadina rek hitbah tuntuna dinikahkeun gurih harita keneh nyoy digoreng dadakan 500-an mang eta hitbah tahu bulat geus aya wewena aya wanian penting ieu yuk nyari hitbah mah ngomong neng nikah yuk akang boga duit ya da syarat nikah mah gampang aya saksi aya wali aya 2 mempelai aya mahar aya ijab sah tadi saya nikahkan Angga sama Rida di Al-Ukhuwah karena mereka punya keberanian yang sama kolotna ridho yes sok penting iya urang mah bahagia na sakieu manehna mah keur iindiaan jadi kawin teh ngeunahna teu sabaraha sih ngan gurihna eta aduh tong boro nuncan nu geus geang deui aslina ya jadi hitbah mah ngomong tapi hitbah lain tunangan ya hitbah itu ngomong menceritakan maksud right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana wa? Dari Racaikek. Wah ngahaja ka dieu? Rek naon? Naik. Jangan balad. Sepi meureun di ditu nya, di dieu mah balad lobanya. Yo, kumaha Mang? Bagaimana caranya? Kan cinta itu fitrah dari Allah. Sedangkan jika masa sekarang misalnya pelajar cinta pacaran itu fitnah. Cara menghindari fitnah meskipun itu fitrah bagaimana Tat? Makasih. Kembali ke fitri. Cinta itu fitrah tapi kadang jadi fitnah, maka arti cinta jadi luas. Ibu Atalia juga bu cinta ya. Cerita indah dan tak pernah ada akhir. Itu cinta, fitrah, tapi cinta jadi fitnah ketika cinta dikatakan licinnya kata-kata. Berapa orang yang terpeleset gara-gara rayuan maut seorang Adam yang ada maunya. Ya. Beb, di dunia ini tidak ada siapa-siapa lagi yang aku miliki kecuali kamu, Beb. Dikawinkeun teh aslina teu bogana naon geus kawinna teh. Boga si bebeb we. Boga si bebeb we. Hati-hati kata-kata mang. Dan jodoh itu tidak pernah kemana-mana keur bobogohan mah ka Paris, Bali, Itali. Geus kawin mah di imah we. Ngeluh atuh pamajikanna teh. Sad si Akang cenah baheula mah keur PDKT teh ngajak ulin ka mana semenjak nikah hampir 15 tahun teu pernah ngajak ulin. Naon ibu nyeri hate? Geruan si bapak nameh teh jadi fitnah. Kang kunaon tara ngajak si Ece jalan-jalan? Ustad dulu saya motivasi menikah dia dengan keyakinan kalau jodoh nggak pernah kemana-mana. Jadi geus ngajodoh ieu nya mau ka mana gitu. Nah, ini persoalannya kan dalam masa transisi. Ustad cinta itu kan insting. Setiap manusia, tong boro jelema, binatang pun punya rasa cinta. Tapi menempatkannya itu loh pemirsa. Maka kalau sudah siap, punya tekad dan niat, udah akad. Selesai. Ustaz negara rampang gitu. Terus lawan gampang naon? Susah. Palingan hirup susah. Karena kata Nabi, Allahumma yasir wala. Mas aya calona tanu nyiksa mah teu bisa ngambil keputusan. Sanu nyarek kawin leutik keneh. Iya pemerintah, da ai kawin mah lain perintah pemerintah. Ampun pemerintah. Kawin mah perintah. Perintah saha? Surat An-Nur 32 Sad. Surat An-Nur 32 jawabna ku Qur'annya ame beres urusan. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Jadi tuna sakitu teu ngabatikeun. Aslina eueutri kamera. Jadi nu anyar putus mah kan minum-minumnya mun boga iman anyar putus minum-minum. Nya anyar pasea makan-makan mun mantan dikawin batur nggak makan nggak minum.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. ada batasan umur di sini yang masih sendiri di antara kamu. Lalu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu sudah layak belum? Layakkan diri. Lalu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Dibengharkeun ku Allah nu tadina teu boga dispenser geus kawin mah boga tah aslina. Boga poranti moe orok, popoknya aslinya ku Allah dibengharkeun. Yuk. Dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Iman aman, Islam selamat, nikah perintah Allah. Itu ajaran Islam daripada zina. Tong sieun, urang mah jadi riweuh teh budaya ketakutan. Maka kalau jadi jomblo, jadilah jomblo yang pemberani. Jadilah jomblo yang punya adrenalin. Oh Ustaz, ini istilah baru, jomblo pemberani, minimal berani ngarebut ke bawah batur. Daripada ku si itu lila. Tapi sebetulnya mah jomblo itu pembahagia sih. Pembahagia kekasih orang. Ngeri lah pokoknya. Sok geus aya calona. Geningan misalkan pertanyaan teh sugante geus aya insting cinta mah nggak apa-apa, semua punya rasa cinta. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Wak? Dari Margahayu Rahaya. Saya lihat dari tadi suka bohong deh. Yuk. Alhamdulillah sesuai tema, saya jomblo dari tahun 2015. Ya orang statistik ya. By data dari tahun 2015. Tekarahaan mang. Terus kumaha mang? Saya diputusin karena dia bilang kamu nggak peka. Kamu nggak peka. Ih. Lanjut mang. Minta tisu sedih. Kenapa tisu laku? Karena cinta tidak pernah kemarau. Nyungkan tisu lah. Sok kumaha? Penyebabnya tidak peka. Ya. Terus saya stalker selama 3 hari. Ternyata dia punya cowok baru. Ngeri. PHP. Terus? Tapi Pak Ustadz, saya bukan nanya itu. Saya cuma curhat aja. Oh ini keren banget. Ini filosofis. Henteu menta mah nganyaritakeun supaya aya nu empati. Keren tapi berani menyatakan sikap. Bandung diperlukan cowok-cowok seperti ini. Ngantong loba teuing lieur. Next, ada lagi? Mau nanya nggak? Nanyanya ini, nanya lagi. Ada pertanyaan. Yuk. Saya mengincar wanita di... Saya mengincar wanita. Oh, bukan. Ih. Pokoknya ngincar ini aja mahasiswi di kampus saya. Saya udah di mana kampusnya? Ada deh. Ya. Ayo gitu universitas ada deh. Yuk seliur deh wae. Terjelas datana. Saya udah punya nasib lagi terjelas. Kumaha mang? Saya udah punya namanya, saya punya gambaran mukanya, tapi saya punya quote dari sebelah. Ya. Jadi aku mendoakan dia, tapi akhirnya Allah menyandingkan aku dengan orang yang selalu mendoakanku. Nah itu penjelasannya gimana? Oh, kau adalah segala kemungkinan yang aku selalu semogakan. Nya sarua jeung eta tafsirna. Kamu jangan merasa sendiri ketika kamu punya harapan, aku juga sedang berharap. Hah, aing jadi bobogohan jeung si eta. Garujit sia. JBT. Kalem. Entong baper. Dia cantik, dia unik, dia klasik. Sorry, aku mulai suka laki-laki. Sayang aku homo, ya. Nah, bagus. Jadi itu mah tafsiran harapan. Jadi kau adalah segala kemungkinan yang selalu aku semogakan. Sunda nama kieu, kau adalah ketidakmungkinan yang selalu aku sugan wehkeun.
sugan we gitunya sama Ustadz kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Tad? Karawang. Tik ngaja ka dia? Mohon. Lempang? Juara. Mules bitis Sok kumamang ti Karawang. Mau nanya Tad, lebih baik nikah dulu apa ngebahagiain orang tua dulu gitu tah? Oh, sederhana. Deet tapi ngepret. Itu aja. Tas gitu wae. Pondok-pondok teh. Ti Karawang kadon rek nanya eta. Siap, Mang. Keren. Ini choice yang berat. Terlebih seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Maka kalau perempuan punya laki-laki dekat sama ibunya, bersyukur. Itu adalah jalan ridho Allah berpihak. Ini keren banget karena kelihatan mukanya muka berbakti, ya. Kalau itu muka berbukti. Berbubuk roti gitu. Pilihan mana dulu, menikah dulu atau ngebahagiain orang tua dulu? Kalau saya anjurkan menikah dulu biar orang tua dibahagiainnya berdua dengan istri kita. Ya, ketika kita kerja, istri kita titipkan orang tua kita kepadanya karena mertua adalah orang tua. Kalau bisa dan udah ada pasangannya, menikahlah. Karena ibu pun selalu menangis ketika anaknya dilahirkan, menangis ketika sakit, menangis ketika belum sekolah, menangis sudah sekolah, menangis sieun teu kabiayaan, sieun teu kakuliahkeun, sieun teu menang gawe, geus kuliah, geus menang gawe, ceuri keneh si mamah teh, sieun teu menang jodoh, geus menang jodoh nganyuk ngahutang ngawinkeun urang, pun mamah masih menangis setelah kita menikah mendengar rumah tangganya konflik. Jadi ibu berharap anaknya bahagia. Jadi membahagiakan orang tua mah sederhana, perlihatkan bahwa kita bahagia. Karena banyak anak yang sepertinya membahagiakan orang tua tapi orang tua tidak bahagia karena anaknya kelihatan gitu sendiri, tidak berteman, belum ada pasangan, itu malah bikin nangis orang tua. Sampai ada beberapa orang yang curhat tadi juga di pertanyaan, Ustadz pangnyarikeun si mama udah kesel nyuruh aku nyari jodoh aja, cuma yang persoalannya seperti ini, jomblo tiba heula Ustadz bisa bantu. Berarti orang tua berharap anaknya bahagia. Nu ulah mah jadi armada. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Itu berbohong kan nggak dituna. Nya ulah ngebohong. Bahagiakan diri dengan cara mendapatkan ridho orang tua. Minta izin dulu. Ma boleh nggak aku menikah? Mun mamanya keberatan pending aja dulu sampai mama ridho. Sederhana ya. Sok, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam dari mana Kang? Dari Perbas, Perbas tuh mana? perbatasan Bandung Selatan. Oh disingkat, racing ada singkatan. Perbas perbatasan Bandung Selatannya. Yuk, kumaha Mang? Menyambung di kajian tadi di Baitul Mukmin mengenai mas kawin. Kan biasanya kalau di akad itu mas kawin seperangkat alat sholat. Sedangkan mas kawin itu kan harus dijaga. Misalkan mas kawinnya itu seperangkat alat sholat dijadikan mas kawin, sedangkan sholatnya sendiri masih jarak masih bolong-bolong. Apakah itu dosanya double gitu? Kan tidak sholat dosa, terus mas kawinnya tidak dijaga juga dosa. Apakah mas kawin itu boleh hanya emas saja, cuman seperangkat alat sholatnya dibarengi dengan serahan gitu? Siap, saya paham. Makasih. Jadi jangan main-main dengan mas kawin. Ngahina Islam teh nu mas kawin aku seperangkat alat sholat. Mun eudeuh jeung masjidna. Kan masjid perangkat sholatnya. Jeung tempat wuduna tong basa-basi sangu basi we teu ngeunah. Tarima abi nikah kaneng naon gitu. Kalayan mas kawin seperangkat alat mancing dibayar kompan laheung eta. Daripada seperangkat alat sholat bari tara dipake sok. Itu penghinaan agama. Nges we, kuno kata Nabi, apa yang kau mampu untuk maharmu? Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ada sahabat lucu zaman Nabi, Rasulullah, aku udah ingin menikah, nikahkan aku. Sugante nikah, minta nikah, tinggal aya barangna jodohna. Mana jodohna? Can aya Rasulullah. Rasulullah kan loba stok atulah cik satu. Riweuh maneh mah. Tapi Rasulullah mah penyabar. Sok atuh, daek nikah ketemu. Boga mas kawina, henteu ya Rasulullah. Ari maneh? Sugan mah pendekar si kanjut emas we. Nya. Kanjut teh kantor jutawan. Terus naon? Ya, naon anu bisa? Kata Nabi,
menikahlah walaupun dengan cincin besi ulah eueuh mahar pisan. Jangan tidak ada tanda bukti akad gitu. Asal perempuannya ridho. Paham ya? Jadi nah, kenapa perempuan Arab banyak yang jomblo dan makan usia? Karena mahal maharnya. Mahar mah murahkeun. Yang mahal itu pernikahannya bukan maharnya. Ada yang nikahnya wah. Saya nikah sama istri saya kunci Ferrari mas kawina. Kunci naungkul. Ya, asal ridoan we. Nah, ini tren kemudian budaya muncul seperangkat alat sholat sebagai mahar. Tenang naon asal ridho, cuman siap nggak pertanggung jawabannya? Dipakai sholat tuh seperti Al-Quran dibaca tuh nggak kawin teh. Awas selain alat pernikahan eta mah justru perintah nikah didapat dari sana untuk harus diamalkan. Maka mahar mah nu sederhana, geus we rikib. Terima abi nikah kepada saudara ini dengan mas kawin 3T nya 3 triliun atau 3M 5.550 5.550 3M sebut ame gaya dina prawednanya. Jadi bukan persoalan maharnya, tapi ketika alat mahar itu sudah kaitan dengan alat ibadah lalu tidak amanah, itu yang akan jadi masalah.